guys, come back to my channel. Saya Kayla Putri Soraya, NIM 2022-63069. Nah, pada kali ini pun saya akan membahas tentang sejarah peledakan. Bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran yang berbentuk padat, cair, atau campurannya apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awalnya pun mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat, dan hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas yang disertai panas dan tekanan yang sangat tinggi, yang secara kimia lebih stabil dalam industri yang secara kimia itu pun lebih stabil. Nah, dalam industri pertambangan, peledakan telah dikenal luas dan sangat diperlu guna dan memberikan kemudahan bagi alat-alat berat untuk menggali lapisan batuan. Bahan peledak atau eksplosif juga dapat didefinisikan sebagai bahan yang berbentuk padat, cair, menjadi zat-zat lain yang lebih stabil yang sebagian atau seluruhnya pun berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, kita langsung ke sejarah bahan peledaknya. Pertama ada satu, black powder. Nah, bahan peledak ini telah dikenal manusia sejak abad ke-13 oleh bangsa Cina zaman dinasti Sung, terutama sebagai mesi hitam yang dikenal dengan nama black powder. Bahan peledak yang pertama dikenal adalah jenis black powder pun yang telah ditemukan lebih dari 100 tahun yang lalu. Bahan peledak ini pertama digunakan sebagai propelan untuk peluru dan senjata lain. Bahkan pada abad ke-17, bahan peledak ini telah mulai digunakan untuk memecahkan batuan-batuan dalam pertambangan daerah Eropa, yang kemudian berkembang secara pesat sehingga dapat digunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan. Roger Bacon pada tahun 1242 telah menulis formula dari black powder, dan ada Berthold Schwarz pada tahun 1300 juga menulis tentang black powder sebagai senjata api. 3 abad kemudian ada Caspar Wendel pada 1627 untuk pertama kalinya black powder digunakan pada operasi penambangan di Hungaria, Amerika. 1675 pun membangun pabriknya di Massachusetts. Nah, selanjutnya ada nitroglycerin. Nitroglycerin pertama kali ditemukan pada tahun 1846 oleh Sobrero, akan tetapi pada tahun 1860-an nitroglycerin mulai digunakan sebagai bahan peledak ketika Immanuel dan Alfred Nobel berhasil mengembangkan metode mengenai penggunaan nitroglycerin sebagai bahan peledak dengan cukup aman. Tahun-tahun berikutnya, Alfred Nobel berhasil mengembangkan bahan peledak nitroglycerin yang lebih maju seperti dinamit pada tahun 1868. Nah, yang ketiga ada nitroselulosa. Nitroselulosa juga dikenali sebagai selulosa nitrat. Kertas kilat, takat kilat, peluru kapas, dan kilat tali yang sangat mudah terbakar kompon dibentuk oleh penitratan selulos melalui asid nitrit atau agen penitratan yang lain. Ketika digunakan sebagai pendorong atau bahan letupan ini dahulunya dikenali sebagai peluru kapas. Selulosa peluru kapas pun dan terbuat dari selula ether atau selulosa alami pulp sebagai bahan baku melalui reaksi alkaliasi dan eterifikasi. Yang pertama-tama suida pada awal 1905 di laboratorium dengan 2-metil ester asam sulfat sebagai agen eterifikasi dan efek perlakuan permukaan alkali selulosa. Terus pada tahun 1912, Lilienfeld menggunakan etil sulfat 2 sebagai agen eterifikasi di laboratorium untuk menyiapkan etil selulosa dengan tingkat eterifikasi rendah, dan kemudian menyiapkan etil selulosa dengan tingkat eterifikasi yang lebih tinggi. Nitroselulosa juga dikenali sebagai selulosa nitrat dan sebagainya. Nah, ada yang ketiga yaitu TNT. Nah, TNT ini sangat sudah familiar ya di bagian sana, karena itu sejarahnya yang berhasil dibuat
pertama pada tahun 1863 oleh ahli kimia Jerman yang bernama Julius Wilbrand. Pada awalnya potensi TNT sebagai bahan peledak sempat diragukan karena susah meledak dan daya ledak yang relatif kecil jika dibandingkan dengan bahan peledak lain. Keraguan ini berlangsung sampai dengan tahun 1902 pada Perang Dunia I, di mana angkatan bersenjata Jerman mulai menggunakannya sebagai pengisi selimut peluru artileri yang digunakan untuk menyerang kapal perang Inggris yang terkenal dengan perlindungan bajanya yang kokoh. Yang kelima ada dinamit. Alfred Bernhard Nobel pada tahun 1833 dan sampai 1896 menemukan dinamit yang pada tahun 1867 lahir di Swedia. Nobel mendapatkan pendidikan di Rusia dari para guru pribadi. Pada usia 17 tahun, ia pergi ke Prancis selama 1 tahun dan kemudian ke Amerika Serikat selama 4 tahun belajar kimia. Di Paris, ia belajar di bawah bimbingan Théophile Jules Palaius pada tahun 1807 sampai 1867 yang telah mengajarkan pengembangan kapas mesiu. Di Amerika Serikat, Nobel bekerja sebentar dengan John Ericsson pada tahun 1803 dan 1889. Yang keenam ada amonium nitrat. Pertama kali amonium nitrat disintesis oleh Johann R. Glauber pada tahun 1965 dengan mengombinasikan amonium karbonat dengan asam nitrit. Namun daya ledaknya tidak ditemukan sampai Perang Dunia I. Yang keenam ada bom nuklir. Bom nuklir sendiri itu sudah terjadi pada kehidupan sehari-hari, fenomena alam yang jarang sekali berkaitan dengan reaksi nuklir. Hampir semuanya melibatkan gravitasi dan elektromagnetisme. Keduanya adalah bagian dari 4 gaya dasar alam dan bukanlah yang terkuat. Namun dua-dua lainnya, gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat, adalah gaya yang bekerja pada range yang pendek dan tidak bekerja di luar inti atom. Inti atom terdiri dari muatan positif yang sesungguhnya akan saling menjauhi jika ada sesuatu gaya penahannya. Nah, Harry Becquerel pada tahun 1896 meneliti fenomena fosforesensi pada garam uranium ketika ia menemukan sesuatunya disebut dengan radioaktivitas. Yang ke-8 ada ANFO. Pada tahun 1955, Robert W. Acre menyatakan bahwa akremia merupakan campuran butiran amonium nitrat dan karbon membentuk suatu sumber peledak atau blasting agent. Campuran tersebut disimpan dalam kantong polietilin untuk mempertahankan kondisi yang kering pada lubang peledakan. Pada tahun 1956, ANFO atau ammonium nitrate fuel oil yang diperkenalkan di Amerika Serikat sangat menakjubkan. Dari laju konsumsi hampir nol pada tahun 1956 menjadi lebih dari 1 juta ton. Di Eropa, mulai tahun 1980, ANFO digunakan secara luas dan digunakan sebagai bahan peledak. Bahan peledak ini lebih aman dan dibanding dengan bahan peledak yang terdahulu. Tidak sensitif terhadap peluru, akan tetapi kelemahannya adalah sangat sensitif terhadap udara dan air. Mungkin ada banyak lagi yang harus dijelaskan, tapi saya hanya mempelajari sampai ANFO saja. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.